Oke, sebelum kita mulai mungkin izin lepaskan masker dulu ya Pak ya. Siap. Supaya lebih jelas ngobrolnya. Iya. Dan teman-teman Tribuners 1 meter udah jaraknya udah 1 meter, jadi insya Allah aman ya. Aman insya Allah. Oke. Ini udah kelihatan nih mukanya sama teman-teman Tribuners, jadi langsung aja kita sapa. Baik. Oke. Halo teman-teman Tribuners, apa kabar hari ini? Balik lagi ke Travel Talk, dan kali ini Yara sudah bersama Bapak Riono Gede Trisoko sebagai Ketua DPD Putri Riau dan juga Akademisi STP Riau nih. Oke, halo Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi Tribuners. Oke, kita di sini pagi terus. Oh, pagi terus ya, semangat. Nah, dan hari ini kehadiran Bapak di sini udah pasti kita mau bincang-bincang tentang pariwisata. Menarik banget nih bakal ngomongin tentang pariwisata karena pariwisata ini merupakan sektor penting untuk pembangunan dan juga merupakan sektor yang dianggap berpotensi untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Benar nggak Pak? Betul, sebagai lokomotif ekonomi. Iya, sebagai lokomotif ekonomi. Oke, langsung aja nih. Bapak sebagai Ketua DPD Putri, menurut Bapak gimana sih tanggapannya atau pandangannya terhadap pariwisata di masa pandemi ini, Pak? Ya, para Tribuners sekalian. Jadi Tribuners. Saat ini pariwisata itu sudah menjadi sebuah gaya hidup, bagian daripada hidup. Kalau dulu orang berwisata itu kaitannya dengan dharma wisata, biasanya selalu dilakukan identik pada saat libur panjang, pada waktu vakansi itu, vacation gitu. Tapi saat ini pariwisata tuh bagian daripada leisure time, jadi waktu yang santai gitu. Waktu santai. Papa, malam minggu ini kita bosan deh di rumah, kita jalan-jalan keluar. Akhirnya muncul kuliner, ya kan? Aduh, mama, papa, kita jalan-jalan yuk. Kita suntuk di rumah, gitu kan? Kita jalan-jalan ke mall, yang seperti itu. Atau kita hari Minggu ini, mama masaknya ini aja, sambal terasi, kemudian dan pucuk ubi, bawa kerupuk jengkol. Kita makan di luar aja, kita jalan-jalan keluar, cari kemana gitu. Nah, itu bagian dari sebuah gaya hidup. Sekarang udah menjadi fashion alam, tempat rekreasi berwisata itu sebuah fashion, sebuah gaya hidup. Sebuah gaya hidup. Oleh karenanya dia akan selalu berubah, berkembang, mengikuti masyarakat, mengikuti apa yang menjadi trending di masyarakat. Nah, pada saat pandemi inilah hal ini perlu disikapi, perlu dijadikan perhatian, terlebih di akhir liburan tahun baru ini. Nah, ini rawan. Ini rawan sekali. Saya selaku Ketua DPD Putri, selaku akademisi juga dari Sekolah Tinggi Pariwisata Riau, saya mencoba mencari celah menghubungkan antara program ekonomi nasionalnya Pak Jokowi dengan kebijakan atau himbauan dari Ketua Gugus Tugas liburan di rumah saja. Ini bagaimana cara menghubungannya ya? Menghubungannya adalah kita bisa beraktivitas tapi ikutilah prokes. Protokol kesehatan. Nah, hanya saja di sini diperlukan suatu yang menjembatani. Saya istilahkan tuh ada 3 bagian. Pola komunikasi dalam rangka memahami perilaku masyarakat terhadap perkembangan pariwisata saat ini, terlebih tren di masa pandemi ini. Jadi kita berusaha membangun istilahnya narasi bahwa susah kalau kita di rumah terus, kemudian semua sektor usaha mati atau tidak tumbuh, masyarakat merasa tidak puas, kurang bahagia, atau misalnya merasa terkekang seperti terbebani. Itu juga harus dicarikan solusi. Kemudian yang kedua, dengan adanya prokes, selain narasi, juga pelaku usaha dia juga perlu beradaptasi. Masyarakat juga perlu beradaptasi. Agar apa? Agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga inilah barulah melalui media seperti ini, melalui podcast seperti ini, kita membangun komunikasi bahwa pelaku usaha dan masyarakat itu harus mempunyai konsep yang sama. Memahami bahwa yang namanya virus corona ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dia ada di sekitar kita. Ya, oleh karenanya komunikasi ini harus diperbaiki. Sehingga apa? Agar masyarakat tetap bisa beraktivitas. Agar pariwisata tumbuh, ekonomi menggeliat. Nah, disinilah perlu kejelian-kejelian
yang saya harapkan dengan pola mencari hubungan antara PEN dengan himbauan dari gugus tugas ini ada titik temu sehingga ekonomi tetap berjalan, masyarakat bahagia. Nah, itu dia. Harapannya itu dia. Harapannya seperti itu. Ya. Nah, yang menarik tadi Yara tangkap dari perkataan Bapak adalah bagaimana caranya menghubungkan antara masyarakat dan juga komunikasinya kepada pemerintah tentang virus corona ini dan juga pariwisata. Oh iya. Ya, bagaimana jadi, itu, Pak? Tadi saya ada 3 konsep yang saya buat, yang saya mencoba untuk saya sampaikan. Jadi yang pertama, keadaan seperti ini membuat kita pelaku usaha ini yang pertama harus mampu beradaptasi. Ya, beradaptasi. Adaptasi. Di dalam servis itu sebagai akibat adanya misalnya kewajiban protokol kesehatan bahwa maksimal menampung 50%, itu secara konsep itu berat itu. Yang pertama dia pasti susah membayar operasional, bayar listrik pasti susah. Kemudian bayar gaji pasti susah karena ya cash flow-nya berkurang, SDM dikurangi, tapi kerjanya dua kali lipat. Nah, kemudian yang ketiga banyak beban-beban operasional lain yang di akhir tahun ini harus dicarikan solusi. Pajak harus bayar. Pak, maaf Pak, ini akhir tahun Pak, tutup buku. Ya buku tutup saja, tapi tolong beri kesempatan kepada pelaku usaha ini, diberi kesempatan untuk berusaha. Tetapinya itu jangan sampai melanggar atau menimbulkan masalah bagi masyarakat. Oleh karenanya kita perlukan suatu beradaptasi dalam konsep ini. Jadi alhamdulillah kita ini dari para pelaku pariwisata di Kota Pekanbaru atas dukungan bantuan dari pemerintah kota, Pak Wali Kota, kemudian bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, kita sudah melakukan BIMTEK, bimbingan teknis tentang CHSE. Jadi CHSE itu program daripada kementerian, goals-nya dari Omnibus Law tentang ketentuan berusaha. Di antaranya itu setiap usaha pariwisata itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan seperti klinis. Jadi harus ada kemampuan menampilkan suatu produk yang bersih. Kemudian dia harus mengikuti cara kerja yang menyehatkan. Kemudian dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan model pelaku usaha yang menjamin keselamatan. Kemudian yang keempat itu yang nggak kalah pentingnya itu di dalam tata kelola tempat destinasi itu harus mampu menjaga kelestarian lingkungan. Itu CHSE ini. Jadi pelaku pariwisata di Kota Pekanbaru sudah deklarasi kita bahwa pelaku pariwisata Kota Pekanbaru siap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Wisata aman, wisata sehat. Wah. Jadi wisata Indonesia bahagia. Wonderful Indonesia. Itu dia, itu kan itu. Jadi yang pertama adaptasi. Ya, jadi kita berusaha mencari hubungan itu. Jadi kawan-kawan, ayo kita ikuti CHSE, ayo ikuti CHSE. Ini program gratis pemerintah, maksudnya pemerintah memberi kesempatan itu. Kemudian yang kedua, kita membangun narasi, membangun cerita bahwa berpariwisata itu barangkali itu kalau di dalam konsep yang saya buat itu kerjanya itu adalah 2.0, gayanya 5.0. Iya, karena itu, apa? Pak? Ya ibaratnya kita cara kerja kita hampir mendekati ke era otot zaman pertanian. Jadi dengan kapasitas, dengan cash flow yang dibatasi 50%, kemudian mau tidak mau dunia usahanya harus kreatif. Harus kreatif. Orang SDM itu harus bekerja kuat. Ya kalau di dalam sertifikasi itu poin yang pertama, kamu harus mampu bekerja di bawah tekanan, misalnya begitu. Jadi dunia usaha itu sekarang harus seperti itu. Karena cash flow-nya cuma 50%. Iya, 50%. Sementara ketentuan banyak harus dipenuhi. Oleh karenanya yang rajin, yang kuat, yang gigih itu harus muncul dalam cara kerja itu. Nah, ini dia. Sementara gaya hidup yang diedarkan melalui medsos, ya kan, makanan yang enak, tempat yang bergaya, itu juga tidak boleh diabaikan karena namanya servis itu pasti berujung kepada kepuasan. Hanya saja dengan cash flow yang terbatas ini ya mungkin ya maaf cakap misalnya kita kalau makan di restoran
biasanya karyawannya 20, tahu-tahu jadi 10, kita pesan nasi goreng agak lama ya, mungkin seperti itulah kendalanya. Kalau dulu cepat datang, tapi karena situasinya jadi seperti itu yang saya maksudkan. Jadi kita perlu membangun narasi bahwa berwisata itu dapat dilakukan, hanya saja ada hal-hal yang harus dipenuhi sehubungan dengan adanya protokol kesehatan misalnya, kemudian adanya keterbatasan perilaku berusaha. Ya kan? Jadi barangkali perlu disiapkan pola-pola itu, dan kita ini sudah menyiapkan ini sebenarnya. Contohnya Mbak Yara, ini kita contoh, kita barangkali nanti di-share melalui dari Tribun, kita membuat tips mengisi akhir tahun yang aman dan sehat. Ya, ayo berwisata di Riau, Indonesian Care. Wah, di sini kita ada 9 langkah untuk wisata itu. Jadi kita berusaha membangun narasi. Ya, jadi barangkali kalau kita melihat beberapa teori pariwisata, jadi kita mengatakan bahwa teori yang terbaru, berwisata itu bukan sebuah wahana, tapi sebuah mengelola emosi. Nah, sekarang mari kita sama-sama di masa pandemi ini kita tetap berwisata. Tapi barangkali ukuran kita tuh boleh kita kurangi dikit lah. Agar apa? Agar kondisi kita di Riau tetap aman. Ya, kalau di sini saya buat dari Putri dan Mas Hatta, ayo berwisata di Riau. Ya, ayo berwisata di Riau saja. Karena apa? Kenapa Mbak Yara? Karena Riau ini kan satu keluarga. Ya, Pekanbaru ini satu keluarga. Dan kita era pandemi ini itu kita disadarkan bahwa mari kita kelola keluarga kita masing-masing. Kita harus menyesuaikan diri. Ya, semua berita informasi tentang penyebaran COVID itu cenderung batasan-batasan sosialnya adalah geografi wilayah, wilayah A, wilayah B, wilayah C. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita dari Putri dan Mas Hatta untuk membuat ini. Ayo kita berwisata di Riau saja di akhir tahun. Jadi kita nggak perlu keluar kota, di sini aja kita juga bisa berwisata gitu. Di akhir tahun memang saat ini kita masih dalam rangka membangun narasi itu, kita berhati-hati agar jangan sampai ada suatu event yang kita mengharapkan dari edar Pak Wali Kota tahun nomor 86 itu. Poin 3 dan poin 4 itu sebenarnya sudah membuka peluang bagi usaha pariwisata, tapi menjadi gegabah kemudian menjadi masalah di akhirnya. Misalnya itu yang kita hindari. Oleh karenanya event-event yang barangkali setelah beberapa waktu menjelang akhir tahun ini nanti akan bermunculan, mudah-mudahan itu memberi hiburan, kita tetap bisa menghibur, karena barangkali kita bersama harus menurunkan sedikit angka kepuasan. Kalau dulu kita akhir tahun bisa kembang api jam 12 malam, sekarang mungkin nggak ada yang jual kembang api. Mungkin kita bakar ayam di rumah, gitu kan, bakar sate di rumah, bersama keluarga. Pak, boleh nggak pakai musik? Boleh, organ tunggal boleh, tapi di rumah saja, nggak usah kumpul-kumpul. Pakai masker. Pakai masker. Kok di rumah pakai masker ya? Ya. Kalau ngomong kan. Oh iya. Sama istri pakai masker ya? Nah, itu juga jadi ulah juga itu, jadi lelucon juga itu ya. Nah, seperti itu. Jadi narasi seperti itu perlu dibangun, Pak. Pak, kita harus membiasakan diri dengan new normal. New normal, Jadi kita harus terbiasa juga kalau misalnya mau kemana-mana harus pakai masker. Jadi kita harus jaga protokol kesehatan, dari yang bersih lebih bersih lagi. Ini 2 tadi kan? Iya. Kemudian yang ketiga ini, kita perlu membangun komunikasi. Membangun komunikasi. Ini berita hari ini ya, berita berapa hari ini kita lihat bahwa ternyata vaksin itu sudah bermutasi. Virus sudah bermutasi. Vaksin tidak bisa menyembuhkan. Aduh, kita garuk-garuk kepala lagi kan. Istilah garuk-garuk kepalanya, kapan ini selesai? Nah, di sini kita komunikasi ini begini. Kita mungkin perlu ada memperbaiki pola komunikasi publik kita. Ya, mungkin saya menghimbau kepada diri saya sendiri, kepada keluarga, kepada barangkali kepada masyarakat yang mendengar dan menonton ini, virus itu adalah suatu makhluk yang dia tidak akan bisa hilang kecuali memang ada yang menghendakinya hilang. Nah, ketentuan yang besar.
Oleh karenanya mau tidak mau kita harus menyikapi dengan diri kita sendiri. Iya. Kalau pakai masker yang selama ini pola komunikasi yang beredar adalah kamu nggak pakai masker, aku sakit. Iya. Nah sekarang boleh kita coba misalnya gini, aku sehat karena aku butuh sehat. Caranya naikkan imun tubuh untuk selalu bahagia. Caranya mari kita mengikuti pola hidup sehat. Di antaranya ya minum vitamin gitu. Itu udah pasti. Yang lebih penting itu kita menggunakan obat herbal. Obat herbal. Yang sangat murah. Jahe, serai, cengkeh, kayu manis direbus diminum. Nah, itu dia. Itu cukup menyehatkan ya. Obat-obat herbal. Obat-obatan herbal karena kita boleh dikatakan dijajah 350 tahun gara-gara rempah-rempah. Iya, sekarang kita menggali itu kepada setiap keluarga. Mari kita pagi atau sore minum jahe, masuk ke rumah, kita kumur-kumur, terus kita telan. Nah, mudah-mudahan itu bisa membersihkan. Jadi komunikasi itu harus kita bangun. Jadi berita tentang penyebaran penyakit, ya kalau kita melihat sekarang sudah mulai ada keseimbangan. Iya. Misalnya ada yang terpapar, angka kesembuhannya semakin tinggi. Nah itu yang penting. Yang penting itu dia. Angka kesembuhan semakin tinggi. Kemudian bahwa pemahaman bahwa orang yang kena virus corona itu jangan dianggap lebih parah daripada AIDS atau HIV misalnya. Jadi kita mengurangi tingkat panik kita, tapi awareness-nya tetap kita laksanakan. Seperti itu. Jadi ada kaitan komunikasi ini jadi 3 hal. Jadi kita membangun adaptasi, kita membangun narasi, dan kita membangun komunikasi. Mudah-mudahan terlaksana dengan bagus. Ya. Semoga kita dan Tribuners di rumah bisa menyesuaikan diri di masa pandemi ini untuk berpariwisata atau ke tempat-tempat lainnya. Jadi kita menerapkan protokol kesehatan. Nah mungkin nih Pak Tribuners di rumah pengen tahu juga gimana sih tips-tips wisata yang aman sesuai ini tadi. Sesuai dengan ini. Mungkin ini bisa Bapak saya jelaskan. pakai kacamata sedikit. Oke, boleh. Barangkali nanti di dalam materinya ada slide di bawahnya gitu ya. Jadi seperti ini kita yang pertama ya, tips mengisi liburan akhir tahun aman dan sehat. Ayo berwisata di Riau. Wah, ini kita bicara tentang Riau. Jadi pertahankan imun tubuh Anda dengan menjaga rasa untuk tetap bahagia. Wah, berarti kita harus bahagia terus nih Tribuners di rumah. Jangan tertekan karena di rumah aja. Jualan. Nah kawan-kawan Putri di belakang itu kan berharap rezeki akhir tahun itu kan, bayar utang, bayar pajak itu harus dibayar. Ya kawan-kawan punya hotel juga begitu kan, traveler juga begitu, pengusaha travel juga begitu. Jadi yang pertama itu adalah pastikan keluarga sehat selalu. Apa tuh maksudnya Pak? Maksudnya tuh kalau nggak sehat di rumah saja, jangan berwisata. Kalau nggak sehat tuh Tribuners, kalau kita merasa badan kurang fit di rumah saja. Karena apa? Berwisata untuk yang sehat. Ya, berwisata untuk yang sehat. Ya kalau ditanya dibuat antitesanya, berarti kalau ini dilanggar bisa jadi klaster baru. Lah supaya nggak jadi klaster baru itu, makanya berwisata itu pastikan keluarga itu sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cek kendaraan Anda. Sebelum bepergian, mari kita cek kendaraannya, ya kan? Kendaraan itu bisa kapal, bisa sampan, macam-macam. Ya, macam-macam. Kalau ngecek pesawat nggak bisa ya. Bukan kita yang ngecek. Kemudian yang ketiga, bawa bekal dan obat-obatan. Jadi mungkin di dalam perjalanan supaya kita tahu bahwa apa yang kita bawa itu sehat dan maka kita harus membatasi kontak fisik dengan orang ya. Jadi termasuk produk-produk yang kita gunakan. Jadi kita jaga-jaga gitu. Bawa sendiri obat-obatan tuh misalnya misalnya ada yang mudah alergi ya kan. Alergi debu. Waduh, nanti bersin dikira ya kan alergi. Ya. Jadi sebelum sudah gini-gini kan langsung tekan, langsung minum obat itu ya. Itu obat-obatan pribadi. Kemudian berdoa sebelum berangkat. Memang nomor 1 supaya aman. Kemudian yang keempat,
yang kelima, perhatikan rambu-rambu di perjalanan. Oke. Ya, misalnya kalau naik pesawat itu kan, ya mungkin hati-hati. Barang bawaan Ya, jangan terlalu bawaan. banyak, ya kan. Kalau seumur saya itu ya harus lihat dulu ini cuacanya bulan apa nih ya. Jadi mikir juga itu kan. Kalau tidak Pekanbaru Jakarta goyang terus ya, jantungan juga. Tadi jadi bertakwa deh, berzikir tuh sama pesawat ya kan. Kemudian kalau yang naik di air ya kan, kita lihat pura-pura kita bertanya kepada syah bandar, kepada petugas, ini kapasitasnya berapa? Ada pelampungnya enggak itu kan. Nah, kita lihat. Buat kita hati-hati juga. Kita lihat itu ya, seperti itu ya, rambu-rambu. Kemudian yang keenam, cuci tangan ketika masuk area wisata. Iya, cuci tangan. Ya. Biasanya di pintu-pintu gerbang tuh ada scan ya dari termogan. Iya. Kemudian kita ditawari mau disemprot hand sanitizer atau dicuci tangan. Cuci tangan atau misalnya kalau di tempat saya mau ditawari nggak dia disemprot pakai itu ada antivirus di lubang AC. Nah, disemprot. Ada yang mau, ada yang enggak. Mau sama disemprot, kalau nggak mau ya udah masuk. Jadi emang biar safety lagi. Safety, ya memang dia untuk H5N1 untuk flu burung. Untuk flu burung. Untuk flu burung. Kemudian yang ketujuh, gunakan masker meskipun di ruang terbuka. Ya, di ruang terbuka karena sejauh ini masih ada teori yang mengatakan virus itu bisa terbang dalam radius sekian. Ya, meskipun demikian, tapi banyak juga yang teori yang mengatakan bahwa di udara terbuka 27 derajat virus itu mati. Melemah. Iya, jadi sering-sering berjemur itu biasanya orang malah sehat-sehat ya. Ya, sering berkeringat, berjemur, kena panas ya. Saya ada cerita beberapa kawan itu, ya dia terpapar, obatnya cuma satu, suruh lari, berjemur, makan telur, makan ini, tidur, berjemur lagi, dia sehat. Menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, iya. Ada riset yang menarik, Indonesia ini negara tropis. Tapi orang Indonesia itu sangat takut sama matahari. Iya. Iya, ini dia. Sangat takut hitam. Iya, termasuk Mbak Yara juga. Mungkin itu ya. Iya. Pasti punya anti apa ya? Iya. Anti aging. Pakai hand body. Iya. Supaya nggak hitam. Iya, hitam dia. Ya. Selalu gunakan masker meskipun di ruang terbuka. Ruang terbuka. Ya. Ya kalau tidak menggunakan mungkin dibawa ya, mungkin dibawa agar orang kita melihat bahwa sesama kita saling menjaga, minimal ada rasa aman. Rasa aman, ya. Meskipun yang terbaik imun tubuh, yang terbaik imun tubuh. Kemudian yang ke-8, jaga jarak antar keluarga. Kalau misalnya buat acara kumpul-kumpul gitu, kita pahami dulu siapa kawan-kawan kita, komunitas kita, misalnya. Oh ini dari kawan-kawan kita yang sudah kita kenal kebiasaannya. Oh tahu, oh ini sehat. Oh dia selama ini kalau kita baca berita kan yang sakit itu katanya hasil komunikasi dengan pasien sebelumnya. Oh, itu kan bahasa-bahasa seperti itu. Maka kita gunakan antitesa di sini. Mari kita pahami kawan-kawan kita berkumpul. Antitesa begitu. Ya kemudian yang terakhir yang ke-9, minum vitamin dan jahe agar tubuh tetap fit. Iya. Jadi tetapi ini ada catatan kecil di sini. Minum vitamin dan jahe sekalipun kalau kita tidak ikuti protokol kesehatan tidak kurang efektif. Karena oleh karenanya harus tetap ikuti protokol. Ya, ini nanti mudah-mudahan bisa dikupas di edisi Tribun ini yang bisa memberikan pencerahan lebih bagus kepada masyarakat, ya, kepada pembaca Tribun, memberikan manfaat yang besar. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Nah, setelah panjang nih kita berbincang bersama Bapak Yono, mungkin ada nggak sih hal-hal lagi yang mau disampaikan kesimpulannya untuk Tribuners di rumah? Iya, jadi para Tribuners sekalian, berwisata itu adalah sesuatu bagian yang penting karena dengan berwisata itulah kita bisa menimbulkan rasa bahagia. Pengertian berwisata itu bisa dalam arti proses imajinatif maupun dia trekking. Iya, trekking. Kalau saya berwisata tuh trekking, tapi juga imajinatif ya, imajinatif. Oleh karenanya yang bagian yang terpenting dalam proses itu adalah ketika kita melakukan pariwisata, mungkin kita saat di masa pandemi ini tidak bisa
melakukan target dengan yang muluk-muluk seperti tahun lalu. Kita tempat wisata saja lah. Rame aja takut, ya kan? Karena apa? Kalau rame betul, timbul kerumunan, bisa jadi masalah. Was-was. Nah, jadi oleh karenanya kita akan membatasi dalam jumlah kunjungan di tempat wisata masih kita batasi. Nah, sehubungan dengan itu, barangkali dengan adanya keterbatasan itu pasti angka kepuasan berwisata juga menurun, tidak sebagus tahun lalu. Iya. Namun demikian dari masyarakat pun kita tidak bisa membatasi, kamu di rumah saja nggak bisa. Pelaku usaha juga harus kita himbau sama-sama untuk melakukan protokol kesehatan. Masyarakat juga harus kita bina, kita edukasi agar dia paham bahwa prokes itu penting. Ya, jadi berwisata sama-sama itu nyambung. Tetap harus dilakukan, rasa bahagia itu harus dipelihara, tapi kita di Pekanbaru saja atau di Riau saja. Bener. Banyak loh tempat wisata di Riau. Jadi kita wisatanya yang deket-deket aja. Yang deket-deket saja, karena kalau terlalu jauh cenderung kecapean. Iya, kecapean. Nah, akhirnya imun tubuh turun, menimbulkan masalah baru jadi nantinya. Ya. Itu yang barangkali bagian penting yang harus kita pahami bersama ketika berwisata agar aman dan sehat di masa pandemi ini. Oke. Nah, Tribuners, jadi kalian kalau mau berwisata cukup di dalam kota aja ya kan, Pak? Atau di Riau aja. Atau di Riau aja. Ya, karena kita keluarga besar. Oh, karena kita keluarga besar. Oke. Mungkin itu aja dari Pak Yono. Itu barangkali yang paling penting. Oke, kita sudahi aja hari ini. Terima kasih, Tribuners. Dadah, bye-bye.